Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 51. Ucapan Ling Huchong yang kembali menyinggung soal gagat itu bukannya membuat lega Lu Lianrong tapi justru makin membuat orang tua itu semakin gusar. Yu Lingsan bahkan sampai tertawa cekikikan karena tidak kuasa menahan geli. Sementara itu Yu Bukun merasakan betapa Lu Lianrong berturut-turut sebanyak 3 kali mengerahkan tenaganya untuk menolak pedangnya ke atas. Ia hanya tersenyum dan perlahan-lahan menarik pedangnya untuk dikembalikan kepada Lao Denwo. Akibatnya, pedang Lu Lianrong yang sudah terlanjur dialiri banyak tenaga tinggal mendorong pedang Nyonya Yu saja sehingga keduanya pun patah seketika. Kedua patahan itu jatuh di tanah disertai bunyi benturan yang sangat keras. Tidak hanya itu, pedang patah Lu Lianrong terus terdorong dan mengayun ke atas dan hampir mengenai dahinya sendiri. Beruntung ia memiliki lengan yang kuat sehingga mampu menghentikan laju pedang tersebut pada saat yang tepat. Namun demikian, kejadian tersebut mau tidak mau membuat orang tua itu merasa konyol. Kalian 2 orang mengeroyok satu, bentak Lu Lianrong gusar. Namun, begitu melihat pedang Ning Zongze juga patah ia langsung sadar kalau Yu Bukun hanya melerai tanpa bermaksud membela istrinya. Apalagi Lu Bai, Feng Buping, dan rombongan yang lain juga ikut keluar gedung untuk menyaksikan apa yang terjadi. Menyadari hal itu, ia hanya bisa menggerutu, kalian. Maka, dengan perasaan malu Lu Lianrong pun menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian buru-buru pergi ke dalam gedung tanpa melirik sedikit pun dengan tangan masih memegang pedangnya yang telah patah. Yu Bukun sendiri sempat melihat kehadiran 6 dewa lembah persik di belakang Ling Huchong. Ia segera menyapa, Tuan bernam sudi berkunjung ke Gunung Huashan sini. Mohon maaf jika sambutan kami membuat Tuan bernam kurang berkenan di hati. Keenam orang tua aneh itu hanya diam terbengong-bengong. Ling Huchong segera menyahut, ini adalah guruku, ketua perguruan Huashan. Tiba-tiba Feng Buping menyela, memang benar dia itu gurumu. Tapi, apakah dia benar-benar ketua perguruan Huashan harus menunggu keputusan nanti? Ia kemudian menoleh ke arah Yu Bukun, nah, saudara Yu, ilmu kabut lembayung senja yang kau perlihatkan tadi memang hebat. Namun hanya melulu mengandalkan tenaga dalam sungguh kurang tepat jika memimpin perguruan Huashan. Semua orang tahu kalau Huashan adalah satu dari serikat pedang 5 gunung. Semua orang tahu kalau Huashan adalah perguruan ilmu pedang. Tapi kau hanya menekuni pelajaran tenaga dalam saja. Jadi, sebenarnya kau telah melakukan penyelewengan. Kau telah menyesatkan perguruan ini. Ucapan saudara Feng sungguh berlebihan, ujar Yu Bukun. Memang benar serikat pedang 5 gunung mengandalkan pedang. Namun setiap perguruan tentu juga mengutamakan tenaga dalam untuk mengendalikan jurus pedang. Jurus pedang adalah ilmu luar, sedangkan tenaga adalah ilmu dalam. Luar dan dalam harus dilatih secara bersamaan, barulah ilmu silat dapat dikatakan sempurna. Bila saudara Feng hanya berlatih jurus pedang melulu, tentu akan kelihatan kelemahannya bila berjumpa ahli tenaga dalam. Feng Buping mencibir dan berkata, belum tentu seperti itu. Memang sangat baik apabila ada seseorang yang menguasai Tridharma dan 9 keahlian, yaitu pengobatan, ramalan, perbintangan, menguasai 4 kitab dan 5 karya klasik, dan juga menguasai 18 jenis senjata. Sungguh pantas apabila dia disebut guru besar di segala bidang. Tapi, umur manusia terbatas, mana ada kesempatan untuk menguasai semuanya. Pada saat seseorang mendalami ilmu pedang, itu saja sudah sulit untuk menjadi ahli, mengapa harus dipaksa dengan belajar dan berlatih ilmu lainnya? Aku tidak mengatakan berlatih tenaga dalam itu jelek. Hanya saja, ilmu silat yang paling utama dalam perguruan kita adalah jurus pedang. Tapi mungkin saja kau juga ingin mencoba belajar ilmu yang menyimpang. Walaupun kau ingin belajar ilmu penyedot bintang milik sekte iblis, itu urusanmu pribadi, apalagi hanya belajar tenaga dalam mengiringi pedang. Tapi, pada umumnya manusia memang serakah, dan keserakahan sering mendatangkan bencana dan malapetaka. Apabila orang biasa yang serakah, tentu dia hanya mengundang penderitaan untuk diri sendiri. Lain halnya dengan dirimu yang kini telah mengetuai perguruan Huashan. Apabila kau tersesat jalan, maka bencana yang ditimbulkan olehmu bisa membuat murid-murid Huashan ikut celaka dan menanggung akibatnya. Mendengar uraian Feng Buping membuat keringat dingin mengalir di dahi Ling Huchong.
Pemuda itu berpikir, kakek guru Feng telah mengajarkan kepadaku pelajaran ilmu pedang, tanpa disertai tenaga dalam. Apakah mungkin beliau anggota kelompok pedang? Apakah salah jika aku belajar dari beliau? Terdengar Yu Bukun berkata, membawa bencana bagi murid-murid Huashan bagaimana? Sepertinya ucapanmu itu sulit dibuktikan, ujar Yu Bukun tersenyum. Mengapa sulit dibuktikan? Bentak si pendek yang berada di sebelah Feng Buping. Meskipun tubuhnya terkesan kerdil namun suara bentakannya terdengar sangat dahsyat. Kau bilang tidak ada buktinya. Lihatlah murid-muridmu yang tidak becus itu. Bukankah mereka adalah korban dari bencana yang kau ciptakan? Kakak Feng berkata bahwa kau telah terjerumus ke dalam kesesatan, dan kau tidak pantas menjadi ketua perguruan Huashan. Kakak Feng sangat benar. Apakah kau bersedia mengundurkan diri, atau perlu kami paksa untuk mundur? Lu Dayou baru saja tiba di tempat itu dan langsung berbisik kepada Ling Huchong yang sedang memandang tajam ke arah si pendek. Aku ingat sekarang. Si pendek itu bernama Cheng Buyou, karena tadi guru memanggilnya demikian. Yu Bukun berkata, Saudara Cheng, kelompok pedang kalian telah meninggalkan Gunung Huashan sejak 25 tahun yang lalu, dan kami sudah berhenti menyebut kalian sebagai sesama saudara perguruan. Tapi, kenapa kalian hari ini datang mencari masalah? Jika kalian memang mengaku hebat, mengapa tidak mendirikan perguruan sendiri? Jika perguruan yang kalian dirikan bisa meraih nama besar di dunia persilatan dan mengalahkan Huashan, tentu aku akan mengaku kalah. Tapi, sekarang kalian justru datang mencari perkara. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali selain merusak hubungan baik kita. Cheng Buyou menjawab dengan lantang, Kakak Yu, kami memang tidak ada dendam dan permusuhan dengan dirimu. Tapi, setelah kau mengangkangi jabatan sebagai ketua perguruan Huashan dan menyesatkan murid-muridmu dengan lebih mengutamakan latihan tenaga dalam daripada jurus pedang. Akibatnya, wibawa perguruan Huashan di dunia persilatan menjadi runtuh. Pada akhirnya, kau tidak hanya melalaikan tanggung jawab, tetapi juga melimpahkan aib kepada banyak orang. Sebagai murid Huashan aku tidak boleh hanya menjadi penonton dan berpangku tangan. Apalagi kau menggunakan cara-cara licik dan tidak jujur dalam mengusir orang-orang dari kelompok pedang. Tidak seorang pun dari kelompok kami yang mendapatkan pengakuan di dunia persilatan. Kami sudah memikul kerugian ini selama 25 tahun, dan kini saatnya kami membuat perhitungan denganmu. Yu Bukun menjawab, Saudara Cheng, perselisihan antara kelompok tenaga dalam dan kelompok pedang sudah menjadi cerita lama. Pada pertandingan di Puncak Gadis Kumala dulu sudah ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa yang benar, siapa yang salah sudah jelas kelihatan. Lalu, untuk apa sekarang kalian bertiga mengungkit-ungkit kembali? Siapa yang menyaksikan akhir pertandingan di waktu itu? Kami bertiga adalah anggota kelompok pedang, mengapa kami tidak melihat hasil akhir pertandingan itu? Tanya Cheng Buyou. Tetapi kau memperoleh kedudukan ketua perguruan Huashan dengan cara yang curang dan tidak beres. Jika tidak, mengapa ketua serikat sampai mengirimkan Panji Pancawarna dan memerintahkan kau mengundurkan diri? Sungguh aneh, sahut Yu Bukun sambil menggeleng. Ketua Zuo memiliki wawasan luas dan juga sangat bijaksana. Menurut akal sehat, tidak mungkin beliau secara tiba-tiba mengirimkan Panji Pancawarna untuk menurunkan dan mengganti ketua perguruan Huashan. Jadi, kau menganggap Panji ini palsu? Tanya Cheng Buyou sambil menunjuk ke arah bendera kebesaran Serikat Pedang Lima Gunung tersebut. Yu Bukun menjawab, Panji itu tidak palsu. Hanya saja, itu hanya benda mati, tidak bisa berbicara. Mendengar itu, Lu Bai dari perguruan Songshan yang dari tadi hanya dia menonton segera ikut bicara. Saudara Yu, kau berani mengatakan Panji ini tidak bisa bicara. Tapi apakah aku juga tidak bisa bicara? Mana berani aku berkata demikian, sahut Yu Bukun. Tapi persoalan ini sangat penting. Meskipun seandainya Ketua Zuo benar-benar mempunyai maksud demikian, tidak seharusnya beliau hanya mendengar pendapat dari satu pihak saja. Seharusnya beliau juga mendengar kata-kataku terlebih dulu. Selain itu, kedudukan Ketua Zuo adalah sebagai Ketua Serikat Pedang Lima Gunung. Wewenang beliau hanya meliputi urusan antara 5 perguruan. Mengenai masalah rumah tangga di masing-masing perguruan Taishan, Hengshan, Henshan, dan Huashan, adalah tanggung jawab masing-masing ketua di dalamnya. Kau sungguh banyak bicara, bentak Cheng Buyou. Yang jelas kau tidak akan menyerahkan kedudukan ketua kepada kami, bukan begitu? Saat mengucapkan kata, ketua,
pria bertubuh pendek itu mencabut pedangnya, saat berkata, kepada, ia melancarkan satu tusukan kepada Yu Bukun, saat mengucapkan kata, kami, ia melakukan tusukan kedua, saat berkata, bukan, ia melakukan tusukan ketiga, dan ketika berkata, begitu, ia melakukan tusukan keempat. Keempat kata sekaligus keempat serangan itu dilakukannya secara berurutan dalam satu tarikan nafas saja. Dalam waktu yang sangat cepat Cheng Buyou telah melakukan 4 tusukan, dan masing-masing mengarah pada 4 titik yang berbeda. Tusukan pertama merobek kain baju pada bagian bahu kiri Yu Bukun, tusukan kedua merobek kain baju pada bahu sebelah kanan, tusukan ketiga mengenai lengan baju sebelah kiri, sedangkan tusukan keempat merobek kain baju sebelah dada kanan. Keempat serangan itu dilakukan secara lurus dan menghasilkan 8 lubang pada baju Yu Bukun. Dan yang lebih menarik, masing-masing serangan sama sekali tidak menggores kulit ketua Huashan tersebut. Apa yang dilakukan Cheng Buyou, mulai dari gerakannya yang gesit, kecepatan yang luar biasa, ketepatan sasaran, serta bagaimana ia mengendalikan pedang telah membuktikan kalau laki-laki bertubuh pendek ini seorang tokoh silat papan atas. Murid-murid Huashan terperanjat bercampur ngeri menyaksikan kehebatan Cheng Buyou, kecuali Ling Huchong. Pemuda itu hanya berpikir, keempat tusukan ini jelas-jelas jurus perguruan Huashan. Aku pernah melihatnya di dinding gua, tapi guru sama sekali belum pernah memeragakannya. Jagoan dari kelompok pedang ini benar-benar luar biasa. Di lain pihak, Lu Bai, Feng Buping, dan anggota rombongan lainnya merasa kagum melihat sikap Yu Bukun yang tetap tenang. Saat Cheng Buyou melancarkan 4 serangan secara tiba-tiba dan masing-masing bisa merenggut nyawa Yu Bukun, namun Yu Bukun menghadapinya dengan tersenyum dan menanggapinya dengan enteng. Ketua perguruan Huashan ini terlihat sangat percaya diri. Tujuan Cheng Buyou dan yang lain datang ke Gunung Huashan adalah untuk merebut jabatan ketua perguruan dari tangan Yu Bukun. Bagaimanapun juga Yu Bukun dirasa perlu untuk mempersiapkan perlindungan diri terhadap musuh-musuhnya yang bisa jadi melakukan serangan tiba-tiba. Akan tetapi, terhadap serangan mendadak yang dilakukan Cheng Buyou itu, Yu Bukun sama sekali tidak menghindar dan menghadapi setiap tusukan tanpa rasa khawatir sedikitpun. Hal ini menunjukkan betapa matang perhitungan ketua Huashan tersebut, sehingga bisa menghadapi Cheng Buyou dengan cara yang mengesankan. Dalam waktu seketika ia mampu mengendalikan diri dan bersikap tenang, sehingga memperlihatkan betapa ilmu silatnya masih berada jauh di atas Cheng Buyou. Tanpa menggerakkan jari sedikit pun, Yu Bukun telah memperlihatkan bagaimana dia memenangkan pertarungan tersebut. Sementara itu Ling Huchong dengan mudah mengenali keempat serangan Cheng Buyou tadi mirip dengan gambar di dinding gua rahasia yang pernah ia temukan beberapa waktu lalu. Ia juga mengetahui bahwa keempat tusukan itu sebenarnya berasal dari satu serangan saja, di mana Cheng Buyou telah melakukan pengembangan dengan beberapa variasi, sehingga keempat tusukan itu terlihat berbeda satu sama lain. Dalam hal ini Ling Huchong berpikir, bagaimanapun hebatnya jurus yang diciptakan kelompok pedang, tetap tidak mampu melebihi batasan gambar-gambar di dinding gua rahasia. Terdengar Ning Zongzi mengancam, "Saudara Cheng, suamiku sengaja mengalah dan mengalah, mengingat kalian adalah tamu-tamu kami. Sekarang kau baru saja membuat baju suamiku robek di 8 titik. Jika kau tetap tidak tahu diri, maka kami tidak perlu segan-segan lagi. Kesabaran kami terhadap tamu kehormatan sekalipun, tetap ada batasnya." Cheng Buyou pun menanggapi, "Apa? Mengalah pada tamu? Omong kosong apa lagi ini? Nyonya Yu, apabila kau bisa mengalahkan keempat seranganku tadi, maka aku akan turun gunung dengan suka hati. Tidak hanya itu, bahkan aku berjanji tidak akan datang ke Gunung Huashan lagi seumur hidupku." Awalnya Cheng Buyou mengira ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun begitu melihat sikap Yu Bukun yang tenang-tenang saja menghadapi keempat tusukannya, diam-diam ia merasa gentar juga. Pria bertubuh pendek itu berpikir, meskipun memiliki nama besar di perguruan Huashan, namun Nyonya Yu tetap saja seorang perempuan. Mana mungkin ia tidak ngeri melihat 4 seranganku tadi? Jika kami bertarung, aku yakin bisa mengalahkannya. Dengan cara ini, mungkin aku bisa menekan Yu Bukun untuk menyerah demi keselamatan istrinya. Atau, aku bisa membuat Yu Bukun ketakutan sehingga dia sukarela menyerahkan kedudukan ketua Huashan kepada kakak Feng. Namun begitu menyadari Ning Zongzi ternyata agak ngeri melihat serangannya itu, rasa sombongnya pun kembali bangkit. Karena tidak berani menantang Yu Bukun, maka ia pun menantang istrinya saja, mengalah kepada tamu.
Asalkan Nyonya gak mampu memecahkan keempat seranganku tadi, tanpa disuruh aku akan segera pergi dan tidak sudi menginjak Huashan ini lagi. Maka, Cheng Buyo lantas berseru lantang sambil memberi hormat, silakan maju, Nyonya Yu. Pendekar Ning adalah jago terkemuka dari perguruan Huashan kelompok tenaga dalam. Hari ini Cheng Buyo ingin sekali berkenalan dengan ilmu tenaga dalam andalan pendekar Ning. Dengan bicara seperti itu, Cheng Buyo ingin sekali menjelaskan di hadapan semua orang bahwa ini akan menjadi pertarungan antara wakil kelompok pedang melawan wakil kelompok tenaga dalam. Meskipun Ning Zongzi tidak yakin mampu mengalahkan keempat serangan tersebut, namun sifatnya yang keras membuatnya tersinggung mendengar tantangan itu. Ia pun mencabut pedang siap menghadapi Cheng Buyo. Buru-buru Ling Huchong mencegah, Ibu Guru, jalan yang ditempuh kelompok pedang sesat dan menyimpang, mana mungkin bisa disejajarkan dengan kelompok kita yang murni. Biar saya saja selaku murid Huashan yang mencoba permainannya. Jika tenaga dalam saya nanti tidak mampu menghadapinya, barulah Ibu Guru yang maju membereskannya. Tanpa menunggu jawaban Ning Zongzi, ia pun melangkah maju dan berdiri membelakangi sang Ibu Guru serta menghadapi lawan. Saat itu tangannya telah menyambar sebatang sapu kotor yang tadi berada di sudut dinding gedung. Sambil mengacungkan sapunya ke arah Cheng Buyo, Ling Huchong berkata, Tuan Cheng, kau bukan lagi murid perguruan Huashan, jadi tidak perlu aku memanggil paman kepadamu. Tapi jika kau mau menyadari kekeliruanmu, maka kau boleh masuk kembali ke dalam perguruanku. Tapi entah guru sudi menerimamu atau tidak. Tapi jika kau diterima kembali, maka sesuai peraturan, kau harus memanggilku dengan sebutan kakak pertama, bagaimana? Omong kosong. Kau binatang kotor, bentak Cheng Buyo marah-marah. Asalkan kau mampu menahan 4 kali seranganku tadi, maka aku, Cheng Buyo yang akan mengangkatmu sebagai guru. Ling Huchong menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab, aku tidak sudi mempunyai murid seperti dirimu. Ambil pedangmu, keparat, bentak Cheng Buyo menukas. Ling Huchong menjawab dengan sikap mengejek, sebatang rumput bisa menjadi senjata ampuh, asalkan dialiri tenaga dalam yang cukup. Untuk menghadapi serangan saudara Cheng yang sepele tadi, aku tidak perlu menggunakan pedang. Baik, kau sendiri yang sombong. Jangan salahkan aku bila berbuat kejam, seru Cheng Buyo mengancam. Yu Bukun dan Ning Zongzi mengetahui ilmu silat Cheng Buyo jauh lebih tinggi di atas Ling Huchong. Menghadapi dengan sapu sama artinya dengan bunuh diri. Berpikir demikian, suami istri itu pun berseru serentak, Chong Er, mundur. Namun teriakan itu sudah terlambat. Cheng Buyo telah menyerang maju menggunakan jurus seperti yang ia tujukan kepada Yu Bukun tadi. Ada beberapa alasan mengapa ia menggunakan jurus yang sama. Pertama, karena jurus tersebut adalah jurus andalannya. Kedua, karena ia memang menantang Ling Huchong untuk menghadapi jurus tersebut. Ketiga, karena Ling Huchong menggunakan sapu sebagai senjata, sehingga dengan menggunakan jurus yang pernah diperlihatkan, maka Ling Huchong bisa menduga kemana arah serangan yang akan terjadi, sehingga Cheng Buyo menganggap hal ini cukup adil. Di lain pihak, Ling Huchong pernah mempelajari cara memecahkan serangan tersebut sebelum bertemu Cheng Buyo. Sebagaimana yang terdapat pada gambar-gambar di dinding gua belakang peninggalan para tetua sekte iblis, jurus tersebut dapat dihadapi dengan menggunakan senjata aneh berbentuk tombak dengan ujung seperti sekop. Kebetulan sapu yang dipedang Ling Huchong mirip dengan senjata pada gambar tersebut. Itulah sebabnya pemuda itu memilih sapu sebagai senjata daripada menggunakan ilmu 9 pedang dugu, karena ia sendiri merasa belum cukup menguasai ilmu tersebut. Maka, ketika Cheng Buyo melancarkan tusukan, Ling Huchong pun menyodorkan sapu ke wajah lawannya itu. Cara yang ia tempuh untuk memecah serangan ini benar-benar berbahaya. Apabila yang ia pegang benar-benar tombak sekop, tentu lawan akan terluka parah, atau bahkan mati seketika. Maka, satu-satunya cara untuk menghindari tombak tersebut adalah dengan membatalkan tusukan dan melompat mundur. Namun bagaimana halnya jika yang digunakan sebagai penangkis serangan berupa sapu kotor? Ilmu tenaga dalam Ling Huchong belum sampai pada tingkat sempurna, sehingga apa yang ia ucapkan tadi, bahwa sebatang rumput bisa menjadi senjata ampuh asalkan dialiri tenaga dalam hanyalah bualan belaka. Apabila sapu tersebut mengenai sasaran, paling-paling Cheng Buyo hanya merasa tergores saja, sama sekali tidak akan menyebabkan luka serius. Sebaliknya, pedang Cheng Buyo akan terus meluncur dan menembus dada Ling Huchong. Namun itu semua sudah diperhitungkan dengan baik oleh Ling Huchong.
Meskipun yang ia pegang hanya sapu kotor, namun benda itu sudah cukup ampuh untuk memaksa Cheng Guiyou membatalkan serangan. Bagaimana tidak, seorang tokoh senior tentu akan merasa sangat malu jika di depan umum wajahnya sampai terkena kotoran yang menempel pada sapu tersebut. Daripada meneruskan serangan untuk membunuh seorang Ling Huchong, tentu lebih baik menghindari sodoran sapu. Perhitungan Ling Huchong tepat sekali. Cheng Guiyou memalingkan wajah menghindari sapu tersebut, sambil kemudian mengayunkan pedang untuk memotong gagang sapu. Ling Huchong menggerakkan sapunya ke bawah untuk menghindari ayunan pedang lawan. Cheng Guiyou merasa sangat malu karena serangan pertamanya gagal demi untuk menangkis sapu kotor milik lawan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa jurus sapu yang digunakan Ling Huchong adalah ciptaan para tetua sekte iblis yang memeras otak dengan segenap kemampuan mereka. Entah berapa lama waktu yang digunakan para tetua tersebut untuk bermusyawarah menciptakan jurus untuk mematahkan serangan seperti yang kini dimainkan oleh Cheng Guiyou itu. Cheng Guiyou hanya mengira Ling Huchong secara kebetulan menyodorkan sapu ke arah wajahnya sehingga dapat mematahkan serangan pertama darinya. Dengan perasaan gusar Cheng Guiyou melancarkan serangan kedua ke arah Ling Huchong. Berbeda dengan sewaktu menyerang Yu Bukun tadi, kali ini Cheng Guiyou menyerang ketiak Ling Huchong sebagaimana serangan keempat pada Yu Bukun, yaitu menuju dada dekat ketiak pemuda itu. Menghadapi itu, Ling Huchong memutar tubuh sambil memindahkan sapunya ke tangan kiri. Sepertinya ia hendak menghindari serangan lawan namun secepat kilat sapunya bergerak menerjang ke dada Cheng Guiyou. Ukuran sapu lebih panjang daripada pedang. Maka, meskipun dilakukan belakangan, sapu tersebut lebih dulu mengenai dada Cheng Guiyou sebelum ujung pedang mengenai ketiak Ling Huchong. Maka terdengar suara Ling Huchong berseru, "Kena!" Dengan disertai suara mendesing, Cheng Guiyou mengayunkan pedang secepat kilat memotong gagang sapu yang terbuat dari bambu di tangan Ling Huchong. Namun demikian, para hadirin dapat mengetahui dengan jelas bahwa Cheng Guiyou sudah kalah. Apabila Ling Huchong menggunakan tombak sekop, atau tombak garu, atau tombak bulan sabit, tentu dada Cheng Guiyou sudah terluka parah. Namun Cheng Guiyou tidak sudi mengakui kekalahannya. Apabila Ling Huchong seorang pendekar papan atas tentu ia langsung membuang senjata dan menyerah kalah. Namun Ling Huchong masih terhitung keponakan sendiri, tentu akan sangat memalukan jika ia mengaku kalah begitu saja, apalagi karena terkena sebuah sapu kotor. Berpikir demikian membuat Cheng Guiyou melanjutkan pertandingan. Kali ini ia melancarkan 3 serangan mematikan dengan segenap kemampuannya. 2 di antaranya sudah dikenali Ling Huchong lewat gambar di dinding gua belakang, sementara serangan ketiga masih asing baginya. Meskipun demikian, sejak mempelajari ilmu 9 pedang dugu, maka serangan sesulit apapun bisa ia patahkan. Demi menghindari serangan itu, Ling Huchong pun berkelit kemudian mengacungkan gagang sapu di tangannya sebagai toya untuk menghadapi serangan selanjutnya. Cara yang ia gunakan adalah meniru gambar pemegang toya di dinding gua belakang. Apabila yang dipegangnya benar-benar sebatang toya besi, tentu pedang Cheng Guiyou akan patah ketika beradu dan berakibat fatal. Namun Ling Huchong hanya berpikir cepat dan menggunakan apa yang ada di tangannya karena didesak keadaan. Toya yang ada di tangannya bukan terbuat dari besi, melainkan hanya sebatang bambu tua bekas gagang sapu. Maka begitu kedua senjata beradu, bukannya patah justru pedang Cheng Guiyou menancap ke ujung bambu dan menusuk masuk ke dalam sampai yang tersisa hanya gagangnya saja. Dalam keadaan seperti itu pikiran Ling Huchong bekerja cepat. Segera ia memukul bambu itu dengan tangan kanan sehingga terlempar ke samping beserta pedang milik Cheng Guiyou yang terjebak di dalamnya. Cheng Guiyou dipenuhi rasa malu bercampur marah karena sebagai seorang ahli pedang ia harus kehilangan senjata di hadapan banyak orang. Dengan mengerahkan segenap tenaga ia pun menghantam dada Ling Huchong menggunakan pukulan tangan kosong. Dalam hal pertarungan tangan kosong, Cheng Guiyou lebih berpengalaman daripada Ling Huchong yang selama ini hanya berlatih ilmu pedang saja. Akibatnya, pemuda itu pun roboh tersungkur dan memuntahkan darah segar. Tiba-tiba 4 sosok bayangan berkelebat menangkap tubuh Cheng Guiyou. Mereka tidak lain adalah 4 orang dewa lembah persik. Masing-masing memegang tangan dan kaki Cheng Guiyou. Sekejap kemudian terdengar suara jeritan pria itu dan disusul dengan bau anyir darah bertebaran memenuhi ruangan. Kejadian mengerikan tersebut berlangsung sangat cepat dan mendadak. Keempat orang tua aneh itu telah menarik tubuh Cheng Guiyou menuju 4 arah yang berbeda dengan tenaga mereka yang luar biasa. Akibatnya, tubuh pria pendek itu terbelah menjadi 4 bagian dengan isi perut berhamburan di udara.
Terdengar Yulingsan menjerit ngeri dan kemudian jatuh pingsan setelah menyaksikan pemandangan itu. Bahkan, para ahli silat papan atas yang sudah kenyang pengalaman seperti Yu Bukun, Lu Bai, dan Feng Buping juga merasa gentar melihat perbuatan 4 orang aneh tersebut. Pada saat yang bersamaan dengan terbunuhnya Cheng Buyou, 2 orang yang lain, yaitu Dewa Bunga Persik dan Dewa Buah Persik menyambar tubuh Ling Huchong yang tergeletak di lantai dan membawa lari pemuda itu menuju ke arah kaki gunung dengan kecepatan luar biasa. Yu Bukun dan Feng Buping serentak mencabut pedang masing-masing untuk kemudian menyerang Dewa Ranting Persik dan Dewa Daun Persik. Secepat kilat, Dewa Akar Persik dan Dewa Dahan Persik menangkis serangan tersebut dengan menggunakan pentungan besi yang mereka bawa. Sewaktu logam-logam beradu terdengar suara benturan yang sangat keras. Saat itulah keempat pembunuh Cheng Buyou melesat pergi dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka yang nyaris sempurna. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, 6 Dewa Lembah Persik telah menghilang dengan membawa lari tubuh Ling Huchong dari gedung kebajikan. Yu Bukun, Feng Buping, dan Lu Bai hanya saling pandang dengan perasaan heran menyaksikan kekuatan dan kecepatan 6 orang tua aneh tadi. Menyaksikan mayat Cheng Buyou yang terpotong-potong dan berserakan di lantai membuat para hadirin merasa ngeri bercampur malu. Sampai agak lama Lu Bai dan Feng Buping hanya bisa menggelengkan kepala. Bersambung ke jilid 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.